Sobat Muwardi Wae, selamat pagi ya di hari yang mendung ini. Tetapi tentunya semua tetap semangat ya dan salam sehat selalu. Ya, kita harapkan semua Sobat Muwardi Wae dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sedang bekerja atau mungkin work from home. Ya, pokoknya apapun aktivitas Anda hari ini semoga berjalan dengan lancar. Oke, ini edisi pertama ya kita ya di tahun 2021. Wah, ini bahasanya akan sangat spesial ya karena ini adalah suatu momen ya yang ditunggu-tunggu ya, harap-harap cemas nih semua masyarakat Indonesia nih ya. Nah, dan kali ini akan kita bahas kupas habis di edisi pertama ini ya. Nah, kita akan punya tema judulnya pentingnya vaksin COVID-19 bagi kita. Tentunya narasumber yang akan datang pada hari ini ahli-ahlinya, dan beliau berdua, bukan cuma satu, berdua malah. Beliau adalah ketua tim nanti ya pelaksanaan imunisasi di Muwardi, RSUD Dr. Muwardi. Oke, mungkin mari kita sambut. Ya, yang pertama Dr. Agus Joko Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Vinasing. Ya, beliau adalah ketua tim imunisasi COVID-19 di RSUD Dr. Muwardi. Selamat datang, Dok. Ya, selamat datang. Nah, yang kedua Dr. Hariwardhi Nugroho, ya, spesialis anak, konsultan MKes. Nah, beliau ini sebagai ketua tim KIPI. KIPI itu singkatannya dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini mesti mak-mak tahu semua kalau ini ya. Nah, ya kan, beliau ini kan dokter anak yang ahlinya di bidang yang begitu-begitu itu. Nah, tapi kali ini imunisasi kita akan bahas tentang vaksin COVID ya, dokter ya. Oke, selamat datang Dr. Agus, Dr. Hari. Terima kasih sudah berkenan gabung di acara Muwardi Wae. Oke, sebentar, ini saya lihat kameranya mana sekarang? Masih lihat tegak dulu sampai ya? Oke, maaf, saya sudah lama nggak online. Oke, ya, oke Dok. Mungkin nanti saya tanya dulu ke Dr. Agus nih. Iya. Vaksin ya, orang mesti sebenarnya sudah tahu lah ya vaksin itu. Tapi kalau boleh diperjelas lagi Dok, jadi vaksin itu sebenarnya apa sih vaksin itu? Nah, yang dimasukkan, ya kan pokoknya kan biar kita katanya punya daya tahan gitu Dok. Tapi sebenarnya apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya kita punya daya tahan tubuh itu gitu? Oh iya. Terima kasih ya. Selamat pagi nih Sobat Muwardi semuanya ya. Ini acara kita perdana ya. Oh, perdana. Muwardi Wae perdana ya. Dan ucapkan juga pokoknya ini pesan juga ini protokol kesehatan ya. Apapun ya, Dr. Hari, protokol kesehatan tetap wajib dijaga ya. Ini apapun nanti kalau kita bahas tentang vaksin, protokol kesehatan tetap harus jaga 4M nih. 3M boleh, 4M boleh ya. Pakai masker ya, pakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya, itu yang terpenting juga. Jadi 4M ini wajib dijalankan walaupun memang nanti mau ada vaksin ini ya, salah satu bentuk upaya untuk bagaimana kita bisa mengeliminir COVID-19 ini ya. Jadi vaksin tadi menarik sekali vaksin ya. Vaksin itu sebenarnya sebelum kita bicara vaksin, kita bicara dulu sistem imun tubuh kita, Dr. Adrin ya. Jadi kita itu punya tentara ya, punya tentara yang mana dia sudah dari sananya, dari kita sejak lahir itu sudah ada ya, sudah terbentuk sistem imun namanya, sistem imunitas kita ya. Nah, apapun yang masuk ke tubuh kita, sistem imun kita itu akan menghalangi atau merusak atau membunuh ya, mengeliminasi, dihancurkan, dibunuh, dibuang semuanya ya. Itu sistem imun tubuh kita, itu secara normal ya. Jadi sebenarnya iya, sudah ada dari secara alamiah itu sudah ada ya. Ada sistem imun tubuh kita itu ada yang seperti kalau tentara, kalau saya menyebutkan ada yang pasukan khusus dan yang reguler. Yes. Ini yang reguler ada, nanti ada yang khusus ya, yang khusus nanti hubungannya dengan vaksin ya. Yang alamiah ini memang sudah dari sananya ya, kita sejak lahir sudah ada, melindungi, tugasnya melindungi semuanya tadi. Terus kemudian ada saat-saat tertentu yang mana kita itu sebenarnya tidak bisa, sistem imun tubuh kita itu tidak mampu untuk melawan itu ya, karena satu tidak kenal ya, kan kadang nggak kenal, namanya juga musuh. Iya, musuh masuk ke tubuh kita kadang kan kita nggak kenal, ini siapa sih ini, kau nggak tahu, akhirnya ternyata dia musuh ya. Makanya kadang butuh pasukan yang khusus tadi, spesifik tadi ya, khusus
khusus ini dia harus dibentuk dulu, ya, dikenalkan dulu, ya. Oh ini loh nanti namanya yang bakteri atau virus yang A, misalnya gitu ya. Ini ada virus COVID misalnya kalau untuk saat sekarang ya. Nah ini tubuh dibuat untuk mengenalinya. Mengenalinya tidak apa dengan ciri-cirinya yang ada, ya. Ini secara garis besar aja ya, secara ilmunya itu pokoknya produknya dari virus tadi. Virus itu bisa diwujudkan yang mati, ada yang dilemahkan, ya kan? Yang ini kebetulan nanti untuk yang COVID ini ada yang dimatikan. Matikan kan dia punya gelondongan besar gini kan, dimatikan, terus dimasukkan. Nah tubuh itu kan akan mengenali, oh ini loh dikenalkan terhadap virus itu, sehingga harapannya nanti kalau ada virus yang asli yang masuk itu sudah kenal. Jadi virus tadi seperti itu dimasukkan dulu pasukan khusus kita yang sistem imun yang khusus tadi, dia akan mengenali, kemudian membentuk memori ingatan. Oh kalau ini masuk berarti nanti dibuat ingatan, oh berarti langsung, jadi spesifik namanya, diingat-ingat. Jadi seperti itu, ini secara gampangannya sederhana seperti itu, Dokter Atrin ya. Jadi kita intinya membentuk pasukan khusus yang mana dia khusus mengenali itu, ya. Makanya nanti ada vaksinnya macam-macam, banyak vaksin itu macam-macam jenisnya. Jadi tapi dengan macam-macam itu berarti pasukan khusus kita beda-beda juga, macam-macam nanti. Oh si A yang masuk, khusus si A nanti keluar, yang antibodinya keluarkan. Nanti ada yang virus yang D masuk, ya nanti pasukan khusus yang khusus D yang mengeluarkan, gitu, seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya vaksin COVID yang sekarang ini, kita istilahnya dimasukkan tadi ya, fragmen virus yang mati atau dilemahkan, biar tubuh kita kenal, gitu ya dok ya? Iya, kalau COVID ini yang dimatikan, ya dimatikan. Yang ini ya dok ya, dimatikan, tubuh kita kenal, terus bisa bikin pasukan khusus tadi. Iya. Jadi harapannya pada saat nanti virusnya beneran ada yang masuk, kita udah siap. Iya, punya antibodinya. Jadi seperti itu, ya. Harapannya seperti itu. Jadi bagus ya sebenarnya ya, bagus ya dok ya. Oke, mungkin kalau dari Dokter Heri dok, nah menambahkan dok, jadi sebenarnya virus ini kan tadi kan, nah vaksin itu kan macam-macam ya dok ya. Nah kira-kira nanti efeknya untuk vaksin COVID ini pada khususnya ini bagaimana dok? Iya, jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Agus, jadi untuk yang tahap pertama ini kita menggunakan vaksin yang telah dimatikan, inactivated. Nah, salah satu keunggulan dari vaksin inactivated ini atau yang vaksin sudah dimatikan, efek sampingnya relatif lebih sedikit dan lebih aman. Ya, hanya tercatat beberapa efek samping lokal saja. Lokal artinya di tempat suntikan ada rasa nyeri, kemudian ada yang sedikit mengalami pembengkakan, ya, mengalami inflamasi peradangan. Tetapi untuk efek yang sistemik, ya, itu sangat-sangat jarang untuk vaksin yang inactivated ini. Ya, kita ketahui bahwa ini nanti yang pertama kan kita pakainya Sinovac ya. Sinovac itu merupakan vaksin yang inactivated. Jadi insya Allah relatif akan aman nanti untuk orang yang diberikan imunisasi gitu. Nah, jadi ternyata aman ya dok ya. Jadi jangan takut gitu ya. Iya, dan sudah terbukti. Terbuktinya dari mana? Dari penelitian yang sudah berlangsung. Ya, dan sudah ada banyak penelitian ya Dokter Atrin yang di fase 1 dan di fase 2 itu di negara asalnya ya di China. Nah, yang di fase 3 seperti yang mungkin sudah disaksikan kemarin ya di laporan BPOM ya kan. Itu baik yang di Turki ya ada 7.000 subjek, kemudian yang di Brasil ada 13.000 subjek, kita sendiri 1.600, tidak ada efek samping berat ya yang tercatat pada pemberian vaksin Sinovac inactivated ini. Jadi dari uji klinis 3 ini sudah menunjukkan dari berbagai tempat ya, vaksinnya bagus dan bisa nanti diaplikasikan untuk vaksin di Indonesia, betul. Nah kemudian dok, nah siapa saja sih sebenarnya yang boleh atau memang harus mendapatkan vaksin COVID ini? Iya, terima kasih Dokter Atrin. Jadi memang untuk yang vaksin COVID ini, yang untuk Sinovac ini khususnya ya, karena memang
yang sudah disetujui dan memang sudah kemarin dari BPOM ya mengeluarkan yang emergency use itu authorization itu kan vaksin Sinovac ini ya. Tapi nanti sasarannya adalah sementara adalah usia 18 sampai 59 tahun ya. Ini sasarannya. Tapi mungkin untuk yang kedepannya, mungkin yang slot yang berikutnya mungkin untuk yang di anak-anak maupun di orang lanjut usia. Tetapi untuk sekarang adalah 18 sampai 59 tahun sasarannya. Itu dulu ya, usianya itu dulu. Dengan berbagai nanti ada pembatasan-pembatasan yang boleh divaksin yang mana ya. Dan ini kan kalau pertama katanya juga nakes, tapi nanti pasti akan bertahap ya dok ya? Iya bertahap nanti. Akan dapat ya, jadi jangan khawatir, bukan berarti yang dapat hanya boleh usia 18 sampai 59 tahun. Nanti karena adalah tahap pertama. Nanti kalau misalnya ibu hamil seperti itu dok, atau mungkin dengan kondisi khusus bagaimana? Ibu hamil menyusui tidak boleh, tidak disarankan, tidak usah divaksin, karena memang belum ada penelitian terkait masalah itu, sehingga nantinya untuk sekarang ini ibu hamil, ibu menyusui tidak divaksin COVID Sinovac. Ya. Saat ini tidak. Iya, tidak boleh. Dan kemudian anak-anak juga ya dokter Hari ya. Tapi mungkin nanti kedepannya apakah bisa memungkinkan dok suatu saat nanti? Jadi indoktrinasi dalam pelaksanaan vaksin ini yang pertama adalah masalah safety, keamanan. Harus safety dulu. Dan harus ada buktinya. Nggak boleh katanya nggak boleh. Kenapa ibu hamil, ibu menyusui, orang hipertensi, orang diabetes, orang dengan autoimun, ya itu saat ini tidak boleh diberikan vaksin karena memang tidak ada orang dengan kondisi yang seperti itu yang kemarin ikut sebagai subjek penelitian. Sehingga kita tidak punya bukti keamanannya. Iya. Nah, selama kita belum punya basis buktinya bahwa vaksin tersebut aman untuk tadi kondisi-kondisi yang sudah kita jelaskan, maka kita juga tidak boleh memberikan vaksin tersebut kepada orang-orang yang bersangkutan. Intinya seperti itu, Dokter Afrin. Kenapa tidak boleh? Karena kita belum punya data keamanannya. Jadi kita pinnya juga safety ya, nggak cuma safety nomor satu. Nomor satu safety dulu. Jadi apa yang nanti memang akan dilakukan ya program ini itu memang sudah benar-benar sudah berbasis bukti dan safe gitu ya. Dan kenapa yang lainnya belum dilakukan karena memang belum ada basis buktinya itu safe ya. Tapi support nanti ke depan ya dok ya, siapa tahu ya saat kan berkembang, saya yakin pasti penelitian itu berkembang. Ini kan kita skala prioritas ya Dokter Afrin ya. Skala prioritas menghitungnya dari mana? Kita tahu bahwa penderita COVID kan paling banyak 30 sampai usia 50. Usia produktif. Itu kan penderita 50%. Jadi kita fokus di situ dulu. Harapannya dengan kita menekan yang di situ, yang lainnya ikut turun. Karena mungkin memang populasi terbanyak di usia-usia seperti itu. Terus kemudian usia-usia produktif di mana ya namanya orang bekerja, orang berkumpul ya kan. Itu paling tinggi di usia range gitu ya dok. Skala prioritasnya harus ada karena banyak sekali kita. Bayangkan saja kita butuh 400 juta lebih dosis. Kalau kita tidak tentukan skala prioritasnya, maka akan berantakan nanti. Harapannya kalau fokus di situ udah dapat ya akan turun. Dan usia bawahnya ikutan turun. Karena mungkin penyebaran terutama juga dari orang-orang yang usia-usia segitu sebenarnya. Karena mereka keluar rumah. Karena balik rumah ketemu anak-anak gitu. Itu ya, jadi memang itu yang menjadi banyak pertanyaan saya rasa, karena banyak istilahnya ya, teman-teman juga tanya, kenapa yang usianya cuma segitu, waduh orang tua, padahal kita rentan nih, kenapa nggak dapat seperti itu? Ada datanya semua. Maksudnya itu alasan yang memang menurut saya memang benar gitu loh ya, dan logis, dan kita benar harus target, karena masyarakat Indonesia sangat banyak sekali ya, harus fokus dulu. Oke, mungkin udah ada pertanyaan dok, kita lihat di mana nih? Facebook, oke. Oh, dari Pak Sarjono ini ya. Halo Pak Sarjono, terima kasih telah bertanya. Bertanya ini, berapa kali diberikan? Pertanyaannya nih dok. Ini vaksin Sinovac nih. Sebenarnya kalau yang bagus adalah dengan 2 kali ya, 2 dosis ya. Cuman ini nanti semua terkendala jumlah juga ya. Kita sampaikan tadi ya di awal bahwasanya tetap usia prioritas 18 sampai 59 tahun itu pun nanti tetap dibatasi dulu untuk yang nakes dulu sementara ya. Ini sementara ya, ini sementara loh ya. Jadi tidak terus harus kenapa nakes enggak, karena memang
Ada sebagai untuk yang garda terdepan dulu, ya nakes dulu. Itu pun yang usia 18 sampai 59 tahun. Nanti nakes yang di atas itu kan juga nggak dapat, ya. Jadi itu yang perlu ditekan dulu, ya. Kedua, memang untuk mencapai efektivitas yang bagus itu minimal ada boosternya, ada ulangannya, ya. 2 kali, jadi kan 2 kali dosis. Dengan jarak berapa, Dok? Paling cepat sebenarnya paling bagus ya 28 hari, ya 28. Sebenarnya 14 sampai 28 hari, ya. Antibodi kita terbentuk sekitar 2 minggu, 3 minggu, ya. Optimal sih 28 hari, ya. Cuman ini nanti teknisnya bagaimana kita belum tahu. Yang jelas adalah kita nanti untuk pelaksanaan ini adalah yang dosis 1 dulu, 1 dosis dulu yang hari, ya. 1 dosis dulu. Nah, nanti bagaimana teknisnya untuk yang kedua kali kita masih menunggu petunjuk juga. Tapi yang jelas 2 kali yang untuk menghasilkan yang optimal, ya. Ya. Terima kasih, Dok. Kemudian ada dari Mbak Aulia Udris. Oke, menyapa nih. Selamat pagi, dokter. Sudah kangen dengan siaran edukatif Muwardi, susah selalu. Banyak yang menunggu berarti. Oh iya. Ini Berapa kita offline-nya? 4 minggu ya, lebih ya? 4 minggu. 4 minggu dong. 3 minggu. Januari kemarin enggak kan? Januari awal kan belum. Ya 4 minggu. Ini juga ada Mbak Unyel Usro Udapus dari Nganjuk, Jawa Timur hadir. Iya, Udapus Terima kasih, Mbak. Ini Mbak Ulia yang nyambung. Saya pengen banget segera divaksin. Tapi banyaknya info yang simpang siur tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksin, saya menjadi gamang. Nah, siapa saja tidak boleh divaksin, adakah ketentuan-ketentuan khusus? Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, dijelaskan oleh Dr. Agus dan Dr. Hari, ya. Oke. Kemudian ada Mbak Eta Ragilinsari, maaf. Selamat siang, Dok. Apa untuk anak yang pernah pengobatan ITP bisa divaksin? Nah, Dr. Hari. Untuk anak belum ya, memang ya. Di bawah 18 tahun belum. Begitu. Anak dalam kondisi apapun ya, Dok, ya. Iya, semua anak belum ya, belum. Dok, ya. Oke. Sabar dulu. Ya, tunggu nanti ya. Ada tanggal mainnya. Oke, apalagi nih, Mbak Eka Rahma. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dok. Pak Dokter mau tanya, apakah setelah kita kena COVID divaksin juga? Banyak berita bahwa autoimun tidak bisa divaksin. Terus bagi penyandang DM, HbA1c kali ya, HbA1c harus di kisaran 7,6 dan tidak bisa divaksin Sinovac. Mohon penjelasannya, Dokter, apakah benar atau hoax? Ya. Monggo, Dokter Agus. Ya, terima kasih. Tadi dari Mbak siapa tadi? Mbak Eka Rahma, ya. Ini bagus sekali pertanyaannya untuk mewakili juga yang lain juga ini sebenarnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi sebenarnya untuk yang sekarang, salah satu yang tidak divaksin ya adalah orang yang sudah pernah kena COVID, ya. Sudah kena COVID itu memang dikeluarkan dari sasaran, ya. Dikeluarkan dari sasaran, memang tidak, ya. Walaupun sebenarnya, ya, kalau misalnya dia dapat ini ya, dalam tanda kutip dapat SMS, dia datang, terus ada miss juga kebetulan dapat vaksin COVID, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak membahayakan. Tetapi sebaiknya tidak usah, karena memang termasuk bukan sasaran untuk vaksinasi COVID yang sekarang ini, ya. Itu tidak bisa, karena sudah memiliki kekebalan. Harapannya kan sudah memiliki kekebalan, walaupun mungkin kadarnya itu belum maksimal, tetapi kan sudah memiliki kekebalan, ya. Tidak menjadi prioritas. Prioritas dan sasaran, ya. Jadi untuk yang kena COVID itu, karena tanya loh, cara pembuktiannya bagaimana? Biasanya kan ada itu surat itu ya, bebas yang sudah negatif kan gitu ada. Cuman permasalahan kalau yang isoman ini ya, yang isoman diri ini biasanya kan tidak ada ya. Tapi sebaiknya prioritaskan untuk yang bukan belum pernah kena COVID dulu lah, ya. Itu nomor 1. Yang kedua kali tadi masalah autoimun, memang sama dengan tadi ibu hamil ya, menyusui, belum ada penelitian terkait masalah itu, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan. Tadi sudah sampaikan Dokter Hari, tadi bukan katanya sulit, ya. Kalau kita di ilmiah ya kita harus bicara secara ilmiah, belum ada penelitiannya, sehingga nantinya takutnya adalah kalau kita vaksin ya Dokter Atin itu malah berbahaya, ya. Satu, penyakit autoimun kan sistem imunnya kan tidak stabil, dia naik turunnya drastis sekali, kadang flare, kadang dia stabil. Lah, itu sangat berbahaya juga kalau kita memasukkan sesuatu ke dalamnya, ya. Tidak hanya vaksin, apapun, ya. Itu harus hati-hati untuk yang penyintas autoimun, ya. Apalagi ini vaksin yang kita belum sampai sekarang belum tahu bagaimana safety-nya tadi, seperti Dokter Hari tadi belum tahu, ya, karena penelitian memang belum ada, ya.
sebaiknya autoimun tidak usah. Memang rekomendasi memang tidak usah, ya, tidak diberikan vaksin. Terkait masalah itu yang DM tadi, memang DM sampai di petunjuknya yang dari penyakit dalam itu memang tidak disarankan untuk di ini, ya, tidak disarankan untuk di vaksin COVID, ya. Memang kalau dari jenisnya itu kalau di bawah HbA1 di bawah 7,5 itu bisa, ya. Tetapi ya untuk mencapai angka itu kan sulit juga, ya. Sebaiknya punya DM belum terkontrol dengan baik, ya, terus kemudian masih punya penyakit lain, sebaiknya tidak usah divaksin dulu, ya, sebaiknya tidak usah vaksin dulu, karena memang petunjuknya memang tidak divaksin. Dia boleh divaksin sama dengan nanti HIV boleh divaksin, harus ada kriterianya khusus, ya, kriteria khususnya. Ini bisa divaksin itu kalau terkontrol dengan baik, ya, terus HbA1c kurang dari 7, ya, dia juga minum obatnya teratur, kondisi yang penyakit lain juga tidak ada, baru bisa divaksin. Jadi begitu, ya. Untuk mungkin pada penderita DM seperti ini, Dok, pada saatnya vaksin, misalnya ya sudah minum, berarti bawa ini, maksudnya bawa hasil lab terakhir malah nggak ada ini, Dok, ya, dilampirkan supaya akhirnya bisa atau tidak. Bisa, betul sekali. Tapi sebaiknya kalau memang tidak punya, masih ragu-ragu dan punya penyakit lain, kondisinya memang belum stabil, ya, mendingan sebaiknya jangan dulu lah, ya, karena rekomendasinya memang tidak, ya. Oh, ini apa ini? Ada dari Mbak Vina Sari. Sama ya, ini ya, tentang penyintas autoimun, ya, tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Dokter Agus. Ini apa nih? Oh, ada berapa merek atau jenis vaksin COVID yang digunakan di Indonesia? Apakah untuk semua nakes diberikan vaksin Sinovac juga atau merek lain? Mungkin dokter ya, jadi saat ini yang sedang direncanakan, itu ada 4 jenis vaksin, Dokter Atri. Ada Sinovac, inactivated, ya, Pfizer, ya, dengan RNA, kemudian Moderna, ya, dengan protein subunit, satunya lagi Novavax, dia virus hidup. Tapi kenyataan yang sudah datang di Indonesia itu adalah Sinovac. Karena begini, Dokter Atri, vaksin ini kan terbatas, ya. Dan semua negara itu saling berebutan untuk bisa membeli vaksin ini. Jadi sebenarnya apa yang direncanakan pemerintah adalah sebenarnya bukan mengimpor yang utama, ya. Jadi pemerintah itu nanti melalui PT Bio Farma, ya, itu nanti akan memproduksi sendiri. Jadi akan membeli bulk itu apa ya, bibit, ya, bibit dari vaksin COVID ini, iya, kemudian ditumbuhkan, kemudian dipanen. Kenapa? Karena kita butuh banyak sekali. Kalau kita mengandalkan import yang 1,2 juta, 1,8 juta per bulan, mau sampai kapan ini selesainya? Padahal kita butuhnya 400 juta dosis, bayangkan. Itu seluruh dunia. Iya, rebutan tuh. Makanya mau tidak mau kita harus buat sendiri. Tapi ini adalah nanti cadangannya, gitu. Jadi rencananya adalah sebenarnya kita buat sendiri dengan kapasitas produksi 160 juta per tahun. Bio Farma sanggupnya itu 160 juta. Nah, itu yang utama. Nah, yang ini nanti jadi cadangan. Kalau yang ini udah jalan, yang dari Bio Farma sudah jalan, ini jadi cadangan. Kurangnya berapa kita impor, kurangnya berapa kita impor. Jadi ini sekarang istilahnya yang sampai ini adanya Sinovac. Betul. Kalau ditanya nanti selanjutnya mau pakai yang mana, Dok? Yang ini kita sama-sama nggak tahu juga. Ya kan, dia mempersiapkan yang Indonesia ingin memproduksi sendiri. Ini yang sudah ada langsung kita aplikasikan pada sasaran prioritas kita, begitu. Itu berarti master plan-nya seperti itu. Iya, betul. Rencananya besarnya seperti itu. Semoga lancar ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Masyarakat kita banyak banget ya toh, kemudian pastilah ya pinginnya semua bisa vaksin, ya kan. Dan yang memproduksi vaksin juga sangat terbatas. Iya, betul. Yang butuh seluruh dunia ya, jadi itu. Makanya tadi kan juga ini itu ada alih teknologinya di situ. Maksudnya alih tadi kan Bio Farma tetap kita ngimpor ya, tapi di sana kan tetap alih teknologi. Jadi bahwasanya Bio Farma bagaimana sih Indonesia biar bisa membuat sendiri, ya toh? Dia sampaikan besar sebenarnya. Kebutuhannya besar karena kita
Kita tuh negara nomor 5 apa nomor 5 sedunia ya, penduduknya terbanyak dunia ya, nomor 5 kayaknya ya. Besar sekali itu, banyak sekali. Apalagi dengan 2 dosis. Aduh, selesainya 5 tahun. Lama sekali nanti. Kemudian, nah ini ada pertanyaan juga nih, Ardi ya, apakah masyarakat nanti harus vaksin semua? Kalau tidak mau, apakah ada sanksinya? Ini nggak bisa bicara nih. Nah, ini. Tapi kalau gini, kalau harapan saya adalah semua vaksin, semua masyarakat harus divaksin karena untuk biar kalau kita gini, ini kita cerita seperti ini ya, secara ilmu ya. Kita kalau kita mau sehat semuanya, berarti kan mayoritas kan harus sehat, ya kan? Kalau ada penyakit di suatu, misalnya suatu kampung, suatu desa, kelurahan, 1000 orang, misalnya gitu kan, 1000 orang. Lah, yang sakit itu 200 atau 300 orang, yang lainnya sehat tetap bisa ya, tetap masih bisa lebar kemana-mana. Apalagi kalau yang semuanya tidak punya kekebalan terhadap penyakit itu, ya. Nah, itulah yang dinamakan herd immunity, ya. Harapannya adalah semakin banyak orang yang terlindungi dari itu, ya, dari infeksi itu, otomatis yang belum divaksin ini, yang atau tidak divaksin ini, dia juga terlindungi semuanya, ya. Saya seperti itu. Kalau mau Indonesia lepas dari COVID-19, saran saya ya tetap vaksin, ya, divaksin semua. Tetapi vaksin bukan obat nomor 1, ya. Vaksin tidak bisa mencegah ataupun melindungi kita semua dari COVID. Tetap protokol kesehatan, ya. Mentang-mentang dari vaksin terus protokol kesehatannya wah berarti segala macam, ya, sama aja nanti ya. Salah satu cara. Iya, salah satu cara untuk itu. Protokol kesehatan tetap harus. Nah, kalau masalah ada sanksi, saya nggak tahu. Enggak, saya bukan ranahnya. Iya. Karena itu ranah pemerintah nih ya. Jadi benar bahwa jadi kita vaksin itu bukan hanya untuk melindungi diri kita saja, tapi melindungi orang lain juga ya. Jadi mungkin ini istilahnya cara berpikirnya Dok, mungkin istilahnya banyak yang belum paham. Lalu aku nggak mau vaksin ya sudah, aku sendiri gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu gitu loh. Dengan kita vaksin kita melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Nah ini dari Dria, yakin pokoknya aman ya Dok, soalnya saya sudah dapat notif SMS-nya. Kalian yakin aman ya Dok? Aman ya, silakan selama Anda sehat ya. Insya Allah sih aman, asal tadi ada yang dieksklusi tadi ya, yang bukan, saya itu masuk sasaran dulu, yang kedua kali masuk di dalam yang diinklusi, yang masuk dalam kriteria masuk. Kalau yang di luar itu ya jangan dulu ya kan. Tapi kalau sudah dapat notif SMS biasanya sudah ini ya, sudah, karena kan waktu kita memasukkan data itu sudah kita ada komorbid penyakitnya macam-macam ya. Itu seperti ya, udah ada hipertensi udah langsung di-exclude tuh, udah langsung keluar. Ada penyakit apa langsung udah di-delete, dia nggak pernah dapat SMS. Ini kan mungkin kalau pencernaan kronis termasuk kontraindikasi nggak? Misalnya punya MAH, GERD, nah itu kontraindikasi atau tidak? Kalau di ini gastrointestinal akut, yang akut ya, itu memang ini yang kronis malah ya. Kronis itu termasuk di sini disarankan memang belum disarankan untuk divaksin, tidak disarankan untuk divaksin dulu. Ya, jadi kalau yang mah kan ya nggak apa-apa. Kalau itu yang kolitis ya, kolitis atau Crohn yang termasuk, apalagi yang autoimun jenis yang pencernaan itu nggak boleh. Kalau mah ya boleh, misalnya mah ya boleh lah. Kalau ya nggak apa-apa kalau mah ya, atau gastritis atau GERD ya boleh. Kecuali tadi. Jadi gini Dr. Atrin ya, di situs pedulilindungi.id ya, itu nanti tempat kita mendaftar vaksin. Di situ sudah ada semua ya kontraindikasi itu artinya yang tidak boleh mendapatkan vaksin sesuai dengan petunjuk teknisnya Kementerian Kesehatan yang bersumber dari rekomendasi PAPDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ya. Nah, mohon jangan dibaca yang dari luar itu. Silakan baca apa yang ada di situs pedulilindungi.id. Pedulilindungi.id. Bisa cek ya. Betul. Nanti kan itu setiap kita mau mendaftar kita akan mengisi Dr. Atrin. Ya, apakah kita ini ya atau tidak, apakah kita ini ya atau tidak, apakah kita ini ya atau tidak. Kemudian misalnya nanti akan imunisasi datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi oleh tim kita, nanti di meja kedua nanti ada 4 meja. Ada screening ulang.
gitu. Ada 16 lagi pertanyaan begitu. Dan kalau memang nanti tidak bisa memenuhi syarat, ya mohon maaf nanti akan tidak bisa kita ikutkan dalam pemberian vaksin. Begitu. Jadi pedulilindungi.id itu informasi yang paling. Jadi biar nggak simpang siur, Dok, ya. Yeah. Silahkan bisa membuka ya para sobat Muhar Riwayat pedulilindungi.id ya, bisa daftar lewat situ dan di situ semua ada kriterianya ya, Dok. Ada. Ya. Sumbernya dari PAPDI. Iya. Memang dasarnya itulah ya, Betul. seseorang diberikan vaksin atau mungkin saat ini tidak boleh diberikan vaksin, ada di situ semua. Teman-teman bisa ngecek ya, jadi jangan pakai informasi yang simpang siur tadi, katanya. Ya, itu, dan itu pun nanti kalau memang memenuhi syarat, teman-teman memang mendapatkan notif SMS dan misalnya datang ke RSUD Dr. Muardi, tetap akan dilakukan screening ya. Ada ini ya, ternyata ada pemeriksaan ini bertahap ya, mungkin meja 1 daftar, misalnya meja 2 apa, ikutin alurnya saja. Dan pada saat screening misal didapatkan ada poin-poin ya yang akhirnya menjadi ini tidak bisa, ya mungkin nanti masalah. Tapi tentunya ini semua demi keamanan semua para penerima vaksin ya. Jadi kalau memang nanti udah datang tapi ternyata mohon maaf ini tidak bisa menerima, ya tolong ya memang begitu gitu ya, bukan berarti kita misalnya jangan mengada-ngada, nggak boleh, Dok ya. Tapi memang untuk semuanya demi safety, keamanan ya. Dan bagi teman-teman semua yang memang ternyata bisa divaksin, ayo vaksin ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Tetap sebelum vaksin akan dilakukan screening. Jadi jangan takut gitu maksudnya ya. Jangan takut, jangan ragu, karena nanti pas screening itu juga akan bertemu dengan dokter-dokter juga ya, Dok ya. Jadi aman. Nah, kemudian ada tadi yang apakah vaksinnya beda untuk fase yang berbeda kalau ada beberapa jenis vaksin? Tadi kalau beberapa jenis vaksin, bukan ya, sama-sama belum tahu. Ya. Itu nanti ya, maksudnya ya semoga nanti kita belum tahu semua ya. Yang sudah ada memang dengan jumlah 3 juta dosis adalah Sinovac. Berikutnya apa kita sama-sama belum tahu. Berikutnya kapan kita sama-sama belum tahu. Nah ini ada nih, apakah sebelum vaksin harus cek dulu ada penyakit yang disebutkan tadi? Nah mungkin bukan berarti maksudnya screening semua, cek lab semua. Iya, enggak. Ya, tapi berdasarkan ada riwayat. Iya, betul sekali. Berdasarkan ada riwayat, Pak, tadi misalnya ada gula, ternyata harus terkontrol. Nah, itu mungkin nanti ceknya di situnya gitu. Maksudnya terkontrol benar atau tidak. Mungkin kalau ada satu C-nya tidak seperti itu ya. Dan nanti kan untuk yang masyarakat ini kan nanti bukan di slot awal-awal nih kan, nanti kan di slot keempat nih kayaknya, 45 kan. Di Mbak Fairul nih ya dari Singapura ya. Ini penyintas autoimun ya, lupus ya. Ini Mbak Fairul, jadi apalagi Mbak Fairul kan penyintas autoimun, jelas tidak boleh ya. Jadi apapun dan laginya untuk masyarakat itu kan nanti yang pertama kan untuk nakes ya kan, terus kemudian ada pejabat publik, terus yang ketiga nanti baru slotnya pemberi pelayanan ya publik itu, baru nanti yang slot ke-45 lah, nanti baru ke masyarakat. Masih agak panjang sebenarnya ya. Tapi jelas bisa dicek tadi, Dr. Hari sudah sampaikan apa yang boleh apa yang enggak nanti ya. Dilihat aja, dicermati, terus tidak kita mereka semua ya enggak lah, kan kita udah punya riwayat, Mbak Fairul udah punya riwayat gitu, enggak usah dicek macam-macam. Kalau autoimun jelas enggak, lupus sudah langsung baru ngomong SL kita udah langsung hilang, enggak usah, belum ada E udah lupus ya. Udah langsung next itu ya, gitu aja. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Mbak Ana Junaid. Pasien hemodialisa. Iya, pasien gagal ginjal kronik memang untuk sementara tidak disarankan ya, untuk sementara gagal ginjal kronik ya, tidak disarankan untuk divaksin. Jadi memang ini sementara memang betul tadi Dr. Hari sampaikan memang yang harus yang safety dulu, yang benar-benar ini yang dicari adalah, karena ini yang pertama kali, jadi memang dicari yang paling normal dulu, orang yang sehat, benar-benar sehat sebenarnya. Jadi tujuannya di eksekusi ini tidak terus harapannya nanti Jawa apa ya, pilih kasih, enggak sebenarnya. Ini kan cari karena memang masih nyari safety-nya bagaimana ya. Penelitian juga masih sedikit, sehingga apapun ya kenapa pilih sasaran itu, terus kenapa harus di sasarannya di eksekusinya banyak, itu fungsinya. Jadi kalau cuma diikutkan nanti kan kita nggak tahu nih sebenarnya dia tuh kena vaksinnya atau malah karena penyakitnya, kan gitu, ya kan. Jadi ya mohon maaf misalnya sampai terjadi kasus KIPI nanti bagaimana Dr. Hari, KIPI terus berat. Ini sebenarnya dari apanya sih? Nanti kira-kira nanti laporan ini banyak sekali nih. Tapi
vaksin COVID selang 2 hari meninggalkan apa? Udem pulmonum ternyata karena CKD. Apa vaksinnya? Karena vaksinnya itu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon dimengerti ya. Jadi bukannya terus ini mungkin dari istilah pilih kasih sih enggak ya. Jadi memang nyari yang paling aman, paling safe, paling di populasi paling banyak yang seusia segitu itu ya. Yang ya. ini pertanyaan ini saya buat dokter Hari nih, coba dari Mas Wirawan, Pak Wirawan Barata. Dok, apa efek teringan sampai terberat setelah menerima vaksin Sinovac? Apakah ada potensi demam dan lain-lain, dan juga apakah kondisi tubuh harus fit ketika menerima vaksin? Kalau sedang batuk pilek, boleh apa enggak nih? Ya. Jadi yang seperti laporan hasil penelitian uji klinis fase 3 yang di Bandung, itu yang dilaporkan hanya gejala ringan. Ya, tidak ada gejala sedang sampai gejala berat, tidak ada. Nah, ringan yang hanya gejala ringan. Untuk yang lokal itu adalah rasa nyeri di tempat suntikan, ya, kemudian pembengkakan dan peradangan, ya, itu di tempat bekas suntikan. Kemudian untuk yang sistemik, ya, itu ada kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 orang yang mengalami demam, kemudian rasa nyeri otot, mialgia, ya, itu yang tercatat. Tetapi itu termasuk ringan, dokter? Ringan, ya, tidak sampai sedang atau sampai berat. Jadi hanya ringan saja yang tercatat. Dan kalau di prosentase, ya, kalau kita bicara prosentase, maka prosentasenya adalah 0,01% untuk terjadi efek samping ringan dari vaksin Sinovac ini berdasarkan penelitian. Ya, jadi bukan berdasarkan yang lain. Katanya. Begitu ya? Ya. Kecil sekali, 0,01% ya. Yang dilaporkan dari yang uji klinis yang di Bandung itu hanya ringan saja. Betul. Itu ya, Dok, ya. Ringan aja, mostly yang lokal aja ya, yang sistemik cuma 2 atau 3 orang tadi ya, Dok, ya. Dan biasanya kalau yang demam-demam gitu juga mungkin agak umum ya, Dok, ya. Saya jadi ingat kalau anak saya vaksin gitu kan. Nah, jadi istilahnya disimunisasi, was-wasnya kita kan demam nggak ya, karena apa namanya, Dok, itu juga salah satu proses pembentukan antibodi ya, pertahanan tubuh untuk proses dari vaksin itu dimasukkan benda asing katakanlah gitu ya. Oke, jadi syukur dari hasil penelitian itu ya di Bandung itu aman ya. Moga-moga nanti juga semuanya lancar ya, Dok, ya, pelaksanaan vaksin. Amin. Oke, terus apa lagi nih pertanyaan? Oh, epilepsi. Dengan pasien dapat obat epilepsi nih dari Mbak Marta Nilevanwati. Kalau obat dari ini ya pasien ya, mungkin dari bagian neurologi, tapi setidaknya gini aja. Kalau ini kan termasuk penyakit-penyakit yang istilahnya itu bagian di saraf ya, saraf. Jadi vaksin ini, yang vaksin Sinovac ini kan selama ini yang tadi sudah sampai dokter di awal memang tidak mengikuti seperti ini ya. Jadi dicari yang normal-normal. Asumsinya tidak hanya sebenarnya vaksin Sinovac saja sebenarnya. Apalagi kalau vaksin yang virus hidup jelas tidak boleh ya. Vaksin yang selain Sinovac yang COVID ini aja untuk epilepsi yang belum terkontrol dengan baik itu aja kan tetap tidak boleh ya, tidak disarankan. Makanya kalau seperti ini menurut saya memang tidak disarankan, walaupun memang di Duknis belum ada nih ya, tapi memang tidak disarankan untuk divaksin COVID ya, mengingat memang belum ada penelitian yang dilakukan terhadap pasien epilepsi, sehingga kita tidak bisa ngomong ya nanti kira-kira ya enggak, karena memang belum ada, kita memakai bukti aja. Kalau misalnya dipaksa boleh ya silakan, tetapi kalau ada apa-apa ya tanggung jawab sendiri, karena kan kita sebagai dokter kan harus berdasarkan bukti ilmiah ya, bukti penelitian ya. Saran saya sih karena belum ada, sebaiknya tidak usah divaksin dulu ya. Iya. Ya. Oke, Dok, mungkin sekarang kita bicara agak sedikit teknis ya. Jadi pelaksanaan ini vaksin ini, Dok, ini rencananya dari pemerintah ini kapan ini? Ini dokter Adi, bisa? Dokter Adi? Jadi yang kemarin kita di rapat terakhir ya, dokter Adi ya. Jadi rencananya Bapak Presiden akan divaksin tanggal 13. Oh, besok? Besok pagi ya. Ya, itu Bapak Presiden dengan beberapa pejabat tinggi negara lainnya itu akan divaksin untuk tanggal 13. Selanjutnya nanti di Dinas Kesehatan Provinsi yaitu akan melaksanakan vaksin mulai tanggal 14 Januari.
Ya. Nah, di situ nanti ada beberapa pejabat di tingkat provinsi yang akan mengawali untuk pelaksanaan vaksin di tingkat provinsi. Nah, kita yang di kabupaten kota ini yang masih menunggu. Iya, masih menunggu ini. Oh, jadi apakah kita juga tanggal 4? Iya. Di sini kita masih menunggu instruksi. Iya, masih menunggu. Tetapi untuk persiapan-persiapannya bagaimana, Dok, di Muardi? Sudah siap. Sudah siap, insya Allah ya. Tinggal simulasi saja. Iya. Tetapi Dokter Atin itu untuk yang sobat Muardi, jadi bahwasanya tidak serta-merta terus nanti, oh ini saya mau vaksin COVID di Muardi, nggak seperti itu. Itu nggak seperti itu nanti ya. Kan saya mau vaksin. Iya, insya Allah Muardi sudah siap, cuman walaupun pegawai sini ada nomor satu adalah tenaga kesehatan dulu itu yang harus, mohon maaf, dicermati juga nih. Jangan-jangan nanti masyarakat, wah Muardi sudah siap pada guru sini. Nggak seperti itu ya. Sementara tetap tenaga kesehatan dulu ya. Adalah nakes ya. Nakes dulu ya. Ini biar punya gambaran gitu loh, Dok. Iya. Oh, mungkin nanti seperti itu. Dan hariannya nanti pun juga terbatas, Dokter Atin. Jadi tidak terus serta-merta nanti lain dari Agus 1.500 ya, enggak seperti itu. Jadi ada nanti mungkin daftar sekarang ini ya, misalnya sudah jalan semua nakes ya. Mungkin daftar sekarang mungkin suntiknya masih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi karena ada daftar tunggunya. Ada daftar tunggu. Karena tidak setiap hari terus kita misalnya sehari ada daftar 200 kita lain semua. Aduh, tenaga kita enggak ada. Kita kalau mau berobat di poliklinik. Iya, betul sekali. Kita sekarang langsung masuk ya. Jadi ternyata emang seperti itu ya, harus didata dulu semua. Iya, pendataannya. Terus ada istilahnya sesuai dengan kondisi ya, kondisi apa, misalnya pun nanti untuk kalayak umum tetap akan di screening untuk masalah riwayat-riwayat seperti itu ya. Kemudian kalau udah pun nanti didata, terus kemudian nanti untuk bisa vaksin di mana pasti juga diarahkan ya. Iya, ada benar-benar. Bisa saja mungkin yang ini ke rumah sakit mana atau ini kemana gitu ya, Dok. Itu sudah diarahkan semua nanti ya. Jadi bukan semata-mata data, saya tak pengen yang di Muardi gitu juga nggak bisa seperti itu sepertinya ya, karena semuanya sudah terdata. Supaya apa? Supaya istilahnya ya lancar, tidak terjadi penumpukan, terus pemerataan vaksin di area-area yang memang sudah ditunjuk untuk memberikan vaksin juga bisa terdistribusi dengan benar, jangan sampai numpuk di sini ya, sananya nggak gini gitu. Jadi nanti kan secara alurnya ya bagi yang sudah terdaftar oleh Fasiankesnya, jadi misalnya kita ya sudah didaftarkan oleh Muardi, nah kita akan mendapat SMS, Dr. Asrin. Nah, dari SMS itu kita akan melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang, kita nanti akan ditanya detail lagi mengenai kondisi-kondisi kita, apakah layak untuk diimunisasi atau tidak. Setelah nanti layak, dinyatakan layak, maka kita akan diberikan sekitar 3 atau tempat pilihan pelayanan imunisasi sesuai dengan daerah kita, domisili kita. Nah, kita akan memilih ya, kemudian nanti akan disesuaikan dengan yang ada di tempat pelayanan kesehatan. Di Muardi kebetulan kita melayani antara 30 sampai 45 orang per hari. Per hari ya. Lagi-lagi masalah safety ya yang harus kita perhatikan. Safety-nya tidak safety dari vaksinnya saja. Ya, dari kerumunan itu tadi ya. Karena setelah divaksin harus tetap standby 30 menit untuk nanti kita mengamati ya efek dari vaksin tersebut. Setelah aman baru diperbolehkan pulang. Nah, ini yang juga harus jadi perhatian kita, nunggu 30 menit kalau perlu waktu ya, Dok ya. Jadi emang nggak bisa gitu, nggak bisa. Lagi-lagi untuk safety-nya. Jadi berlapis-lapis ini. Iya, betul sekali. Iya, jadi tidak asal terus kita vaksin daftar, enggak lah. Pokoknya semua untuk safety untuk semuanya. Untuk yang melaksanakan ya, menyelenggarakan kan nakesnya juga harus semua kita terlindungi, harus dilindungi, yang divaksin juga terlindungi, yang mau vaksin juga terlindungi, jadi aman semuanya. Jadi baru-baru udah divaksin terus malah jadi klaster baru nih, klaster COVID di vaksin nanti, kan seperti itu. Vaksin nanti, ini jago. Jadi itu hati-hati ya. Jadi nanti kita lihat saja ya, hari-harinya mungkin nanti pasti akan ada pemberitaan juga banyak ya di media. Maksudnya seperti apa nanti yang sudah berjalan untuk yang periode ini yang fokusnya ke tenaga kesehatan terlebih dahulu. Iya, kesehatan dulu. Semoga lancar. Saya yakin pasti ada sistem-sistem yang sekarang sudah disiapkan dan itu sangat rumit ya, dalam artian karena kan dari atas istilahnya sampai ke lini terbawah ya. Semuanya harus terkontrol. Nah, syukur dengan nanti pelaksanaan yang istilahnya gelombang pertama ini, nanti selanjutnya akan semakin lebih baik.
Dan nanti pada saat masyarakat semua Indonesia sudah bisa dapat, oh sistemnya juga udah lebih enak, udah lebih jelas gitu ya. Jadi jangan ya capek-capek untuk juga mendapatkan informasi, tapi kalau mencari informasi istilahnya harus yang benar ya, jangan yang simpang siur gitu. Nah, terus tanya dok, jadi kalau dikatakan ini efikasinya mungkin ya, efektivitasnya berapa persen sih vaksin ini? Nah, ini juga ada teman-teman dengan itu, Pendeta Rahmat Mulia nih. Dokternya nanti nggak dulu aja nih, saya tahu. Ya, oke. Mbak Rahmat Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter bertanya tentang efikasi vaksin Sinovac dan perbedaan dengan jenis lain seperti Pfizer. Tapi bisa juga nanti saya juga nambahin nanti. Jadi biar ditambahkan oleh Dr. Agus ya. Jadi yang seperti kemarin sudah disampaikan oleh Badan POM, efikasi dari Sinovac itu sebesar 65,3%. Apa artinya, Dr. Atrin? Artinya begini. Jadi semisal ini ada 500 orang yang diuji coba, ya, yang diuji coba ada 500 orang, ya. Maka yang 250 kan dapat vaksin. Ya. Yang 250 itu dia tidak dapat vaksin. Nah, angka 65% ini ya, kalau kita hitung secara perkiraan berarti orang yang di kelompok vaksin, jadi sudah divaksin tapi dia masih tetap sakit ya, itu ada sekitar 7 orang misalnya. Ya. Nah, orang yang di kelompok placebo ya, yang tidak mendapat vaksin dan dia sakit COVID itu ada sekitar 18. Itu sekitar jatuhnya 65%. Nah, kalau kita terjemahkan di angka yang lebih luas, ya, di angka yang lebih luas, contohnya saat ini di Indonesia itu ada 800.000 penderita, 810.000 berapa? Taruhlah kita hitung 800.000. Ya. Nah, seandainya kita sudah melaksanakan program vaksin tersebut dan vaksin kita efikasinya adalah 65%, maka yang dari 800.000 itu seharusnya 65%-nya tidak sakit. Oh. Ya, harusnya ada 550.000 yang sebenarnya dia tidak perlu sakit kalau sebenarnya sudah divaksin. Jadi angkanya besar sekali. Besar sekali. Bayangkan kalau itu total di seluruh dunia. Sekarang dunia berapa datanya? 80 juta orang. Ya, 80 juta orang. Dan kalau misalnya sudah divaksin dengan vaksin yang efikasinya 65%, maka 50 juta orang seharusnya tidak sakit. Itu sudah besar sekali. Itu maksudnya efikasi, begitu. Nah, itu memang sudah besar. WHO sendiri bilang ya, 50% ke atas dia efektif. Dan saya ambil contoh vaksin yang lainnya. Ya, saya ambil contoh vaksin lainnya. Vaksin rotavirus yang untuk diare itu daya lindungnya 75% efikasinya. Ya. Vaksin BCG, ya, yang kalau kita buka kita masing-masing masih punya ya, BCG kecil 40%. Ya betul. Gitu. Ya. Dan yang kedua Dr. Atrin, selain jadi fungsinya tujuan utama dari vaksin ya, selain kita membentuk antibodi untuk melindungi diri kita dari penyakit tersebut, tujuan yang kedua adalah kalau toh kita terkena karena kita sudah punya antibodi yang seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Agus, maka gejalanya tidak akan berat. Itu. Dan dari data yang ada, penelitian yang uji klinis fase yang ketiga itu, orang yang sudah divaksin ya, tetapi dia masih tetap sakit, itu sakitnya hanya sakit yang ringan. Ya, selama ini yang menjadi beban kita adalah rumah sakit penuh, tenaga kesehatan kurang karena semuanya banyak yang berat masuk dirawat di rumah sakit. Nah, harapannya itu tadi, dengan vaksin satu mengurangi sampai dengan 65% yang sakit. Yang kedua, kalau toh sakit ringan, kondisinya derajatnya. Itu mungkin gambaran kalau bisa saya jelaskan secara lebih rincinya seperti itu. Ya, bagus. Itu seperti itu. Betul sekali ya. Sudah sangat jelas sekali ya. Nah, nanti kayak gini. Kalau itu pertanyaan juga menjadi yang seterusnya adalah tadi
Kalau gimana dibandingkan dengan Pfizer? Kalau masalah untuk perbandingan belum ada, ya sampai sekarang belum ada. Jadi kita tidak bisa lihat head to headnya, ya. Karena apapun efikasi mungkin kok berarti kan efikasinya lebih kecil dibanding Pfizer. Cara lihatnya nggak seperti itu. Efikasi sana mungkin 80%, ini 65%. Itu tidak bisa di head to head, nggak bisa, ya. Jadi kalau mau di uji nanti ada uji sendiri, ya. Karena banyak faktor ya Dr. Hari ya. Yang efikasi 80% sana banyak faktor. Yang 65% ini yang dicari adalah dia mengambil populasinya, tergantung populasi yang diambil. Kalau yang 80% nanti mungkin yang populasinya adalah populasi yang banyak risiko, yang dengan komorbid macam-macam, pasti efikasinya tinggi sekali, 95% masih mungkin. Tapi kalau kita ngambil populasi normal, populasi yang sehat semuanya dicek rendah, bisa juga. Karena apa? Banyak hal yang mempengaruhi. Contohnya adalah dia kebersihannya, 3M-nya, 4M tadi ditaati, sehingga dia tidak begitu ini risiko. Kalau yang ngambil yang beresiko semuanya, pasti dia akan efikasinya bagus. Jadi untuk perbandingan masih jauh, ya. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan dia lebih bagus, enggak, karena memang belum pernah ada penelitian head to head. Penelitian untuk dibandingkan, ya. Kalau dibandingkan harus nanti ada syaratnya banyak, ya. Jadi kalau ini dia ngomongkan yang karena efikasinya tinggi, ini enggak, itu tidak bisa dibandingkan, ya. Yang dari data mereka, maksudnya mereka masing-masing. Iya, jadi populasinya sendiri-sendiri itu udah beda. Populasi beda, udah target populasinya berbeda. Iya. 80, 70, 60 nggak bisa langsung. Nggak bisa. Jadi itu caranya. Sama aja sama Sinovac, yang di Indonesia 65%. Iya. Di Turki 90%. Di Brasil juga. 78%. Iya, beda-beda. Beda ya, populasinya berbeda, kan berbeda. Yang jelas tapi di tempat kita sendiri aja ada 65,3%. Itu 65 aja udah bagus sekali loh, termasuk bagus ya. Wah, udah saya mendengar aja dah, berarti memang bagus banget gitu. Bagus. Ya. Ini kan kita mau populasi orang sehat loh, banyak orang sehat. Kalau di Indonesia orang sehat semua loh, rata-rata banyak orang sehatnya. Jadi kalau populasi orang sehat dengan bisa efikasi 65% itu sangat bagus, ya. Sangat bagus sekali, bisa melindungi masyarakat yang umum ya. Tapi kalau kita nanti mengambil populasi ini banyak yang sakit, efikasinya itu mungkin 95% tuh kalau di Bandung bisa mungkin, ya. Ya, jadi ini bisa memberikan suatu pengharapan nih ya, Dok, ya, untuk someday, suatu saat nanti kita menang lawan. Insya Allah hidup normal lagi lah. Dari muka bumi ini gitu loh ya. Sina dari muka bumi. Ya mungkin jadi seperti ini influenza. Jadi influenza itu kan awalnya kan juga membunuh jutaan loh ya, jutaan. Ada dulu Spanyol zaman di Eropa dulu kan jutaan dan membutuhkan 2-3 tahun dia baru jadi flu seperti sekarang ini. Jadi memang butuh waktu ya, 2-3 tahun ya. Ya itu butuh waktu, makanya tapi jangan lengah. Ya, betul. Dan jangan lelah ya. Iya, lelah itu biasanya. Tetap istilahnya protokol kesehatan. Iya, yang penting itu. Nah, ya. Nah, jadi bukan berarti juga udah vaksin terus bisa tadi. Wah, nyantai-nyantai itu loh, Dok. Takutnya kadang tuh kita lengahnya begitu. Bukan, udah vaksin semua nih, baru bareng wah bubar tadi. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lain? Boleh vaksin ini, banyak nih pertanyaan nih. Ya, Dokter, apakah nakes di luar Muardi boleh vaksin di Muardi atau sudah ditentukan jadwalnya? Jadi itu, dari Dr. Hari dan ya, sudah ya, nanti akan kita memilih pilihan tempat di pedulilindungi.id. Ya, ada ya, Dok ya? Ada, nanti tinggal ada pilihannya. Jadi Bapak tadi silakan kalau ini pada belum pernah ngecek, silakan langsung cek ke situs pedulilindungi.id. Nyambung semua tulisannya pedulilindungi.id. Di situ juga ada informasi-informasi seputar vaksin ya. Jadi teman-teman buat Muardi bisa istilahnya ini loh ternyata seperti ini ya. Bisa di-share ke teman-teman yang lain juga daripada simpang siur ya. Kalau misalnya teman-teman nakes ini ya, terutama daftar yang misalnya daftar bisa daftar lewat situ juga ya, Dok ya. Ini terdata, ada pilihannya, ikutin alurnya saja. Semua udah jelas ya, Dok ya, di situ mudah ya, runtutannya jelas gitu ya. Next-nya apa yang harus diisi dan sebagainya jelas sekali dan pastinya mudah. Oke, ada pertanyaan banyak nih, Dok ya. Banyak, tapi ada tapi banyak yang anak-anak tadi, pertanyaan banyak anak-anak tadi. Ini pesantren, ayo banyak ini banyak, saya lihat banyak anak-anaknya juga nih. Nah, anak-anak belum, tapi monggo bapak ibunya nanti ya, kalau memang sudah pas memang saatnya vaksin untuk masyarakat semua, kondisinya memang sehat ya. Vaksin. Ini bagus ya, jadi ini semoga sistem vaksin seperti pemungutan suara TPS di mana-mana. Ini TPS jadi tidak semudah itu ya, dalam artian ya tetap harus ada
kita membuat nggak seperti mohon maaf sekali, bukan seperti TPS yang Nyun Sewu misalnya asal, nggak seperti itu. Banyak hal yang harus dipikirkan, ya kan, safety-nya segala macamnya perlu ya. Kalau ya mohon maaf misal TPS kan asal ada ruangan tempat itu udah jadi pasang-pasang telepon nyoblos bisa. Kalau ini enggak lah, ya. Ya mohon maaf untuk TPP enggak seperti itu, ya. Mohon dimaklumi ya, Mas Heri Hermawan ya. Ya. Oke, ini ada nih dokter kalau yang punya HIV reaktif. Gitu. HIV memang tidak disarankan ya. Gini, HIV boleh, tapi ada syaratnya ya. CD4 lebih dari 200 ya. Dengan kondisi juga masih baik ya. Nah, makanya kalau misal datang apa? Cari, tanya, kita harus nanti kita tanyakan dia punya CD4 enggak. Kalau nggak punya tidak divaksin. Jadi kalau dia mau vaksin harus punya angka CD4 dulu. CD4 ya. Dan kondisinya bagus ya. Kira-kira ini dok, kalau misalnya bawa hasil labnya nih CD4 secara tadi misalnya gula saja itu range berapa hari kan? Sebenarnya kalau untuk CD4 itu kan sekitar 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan yang lalu lah paling lama ya. Sebenarnya kan 3-4 bulan kan kita evaluasi ulang CD4. Jadi masih berlaku ya, bisa. Ya, kalau kurang dari 3 bulan lah ya. Kurang dari 3 bulan ya. Tetapi asal bisa menunjukkan kurang dari 3 bulan bisa, tapi kalau nggak punya data tidak divaksin. Ya, tidak divaksin. Itu yang HIV. Nah ini Mbak Nike nih, mungkinkah Indonesia masyarakatnya yang fase akhir vaksinnya bukan Sinovac, atau Moderna atau tetap Sinovac yang melalui beli bibit luar negeri ya? Saya nggak bisa jawab ke dokter. Ini dipilih gitu. Ya Bu. Yang jelas pilihannya ini kan ada berdasarkan data, bukan pilihan yang kemudian semena-mena. Ada data dukungnya, semuanya ada, angka-angkanya ada, begitu. Jadi yakinlah bahwa apa yang sudah dipilih, yang milih ini juga bukan orang yang milih ini kan orang pinter-pinter semua, yang ada sudah punya ahlinya lah, ahli di bidangnya. Sembarangan gitu ya. Yang mengerti tentang bagaimana jalannya penelitian, mengerti tentang vaksin dan lain-lainnya, begitu. Nah, marilah nanti kita sama-sama tunggu saja gitu. Kalau ditanya nanti yang tahap 2, tahap 3 pakai yang mana? Betul. Sama-sama belum tahu. Belum tahu ya, betul sekali. Jadi belum tahu karena belum tahu siapa yang saat ini kemudian bisa kita lakukan pembelian impornya. Kita nggak tahu. Tahu juga. Memang kita belum tahu ya. Sambil nunggu yang dari produk Bio Farma jalan ya. Iya. Insya Allah nanti kan. Sinovac itu dulu lah. Sudah ada di depan mata kita. Ada dan sudah ada penelitiannya ya. Jadi di tempat kita Indonesia sudah ada juga ya. Bukan kayak pilih menu dipilih kayak oke Pfizernya 1 ya, Sinovacnya 2 ya. Tolong nggak pakai ini ya. Jadi bukan seperti itu ya. Tapi kalau tadi yang diceritakan dokter tadi perkara master plan-nya yang bisa ada bibit dan sebagainya. Saya rasa syukur kalau bisa memang terwujud ya harapannya. Iya, itu sangat bagus, benar dong, sangat bagus sekali. Syukur dan pengennya kita biar tercukupi gitu loh Mas ya. Nggak tergantung benar ya. Moga-moga lah ya kita sangat berharap banyak ini terhadap vaksin. Semoga benar-benar nanti berjalan lancar semuanya dan kita mohon dukungan dari semua pihak ya, walaupun mungkin Sobat Muardi sekarang belum menjadi yang fokus utama, nggak masalah, tetap dukung dengan istilahnya memberikan informasi yang baik ya ke teman-teman sekitar ya, kalau ada yang tanya tentang vaksin dan sebagainya, atau bisa kalau misalnya tidak bisa langsung menjawab, bisa mengarahkan, cek aja di mana tadi pedulilindungi.id misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya berita simpang siur, katanya kata raya atau forwardan dari media sosial. Forward kan belum dibaca. Biasanya forward belum dibaca di forward. Tidak judul. Judul menyesatkan. Kadang orang nulis panjang-panjang. Panjang. Mungkin bagus juga isinya atau benar nggak benar. Wah, bacanya udah panjang malas. Tapi ada juga langsung forward. Mau yang forward dibaca. Dan judulnya doang yang bagus. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Nanti akan malah semakin menimbulkan kebingungan gitu ya. Nah, oke, mungkin ini udah mau ending nih ya? Udah berapa menit lagi nih Mbak? 2 menit. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Agus dan juga Dr. Heri terkait vaksin ini dok. Monggo dok. Terima kasih. Ini sedikit aja. Nomor 1 adalah insya Allah kita akan mensukseskan program pemerintah, salah satunya dengan pemberian vaksin ya. Vaksin ini bukan obat ya, dan vaksin tidak terus serta-merta bisa kita terhindar dari COVID. Tetap apapun vaksin harus dijalankan.
protokol kesehatan ya, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. 4M tadi, menjaga jarak ya, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan, tetap itu nomor 1 ya. Vaksin, kemudian kita harus hidup yang sehat ya. Harapannya adalah COVID ini segera berakhir, kita bisa hidup normal ya, hilang dari Indonesia dan seluruh dunia ini ya. Insya Allah kita bisa atau mungkin bersahabat dengan COVID ya, dengan adanya vaksin tadi ya. Mungkin itu ya dari saya, Dr. Adri. Ya, monggo Dr. Hari. Ya, jadi vaksin COVID-19 ini merupakan salah satu usaha kita, ikhtiar kita ya, untuk kita sama-sama bisa memerangi penularan COVID-19 ini. Dan saya mohon doanya ya, doa yang baik dari seluruh kita semua agar apa yang telah kita usahakan, dan tentunya usaha ini saya yakin didasari dengan niat dan cara yang baik ya, akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk seluruh kepentingan kita semua, kesehatan kita semua. Itu saja. Terima kasih. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih Dr. Agus, juga Dr. Heri, penjelasan yang amat sangat langsung to the point menurut saya ya, dan tapi benar-benar memberikan gambaran yang informatif sekali. Saya aja merasa wah, mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali. Semoga teman-teman sobat Muardi juga mendapatkan informasi, pengetahuan mengenai vaksin ini. Jadi tolong ya, bisa menyebarkan informasi yang teman-teman dapat di Muardi ini ke teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Kalau yang belum lihat secara lengkap ya, mungkin tadi sepotong, atau ketinggalan nih, belum nonton, bisa lihat hasil rekaman live streaming hari ini di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi ya. Juga jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi ya. Terus bisa juga cek, saya ingatkan lagi situs tadi yang telah sampaikan, yaitu pedulilindungi.id ya. Kita sukseskan program pemerintah ini ya, vaksin COVID-19 ya, karena ini merupakan, ingat, salah satu upaya ya, salah satu karena, dan kita jangan melupakan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan tadi, contohnya hidup sehat dan sebagainya tetap dilakukan, oke. Dan jangan lelah, jangan lengah ya, jangan kasih kendor istilahnya dok ya. Kadang kita suka capek, saya kadang aduh capek banget pakai masker begini, tapi nggak bisa ya, harus tetap membiasakan diri dengan adaptasi kebiasaan baru ini ya. Syukur besok ya dok, suatu saat kembali ke bisa bersilaturahmi, begitu, bisa salaman, cupika-cupiki gitu. Amin ya. Tetapi tenang, itu nanti saya yakin usaha kita ini semua kalau bareng-bareng ya, semua bersama-sama, saya yakin kita akan mendapatkan hasil yang baik dan kita bisa bareng-bareng lah mengatasi COVID ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Dr. Agus, Dr. Heri atas waktunya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, lupa kasih tahu loh. Udah. Oh, itu mau kita ini udah 1 tahun, di bawah 2 tahun ya. Oh iya. Nah, ini ada 2 tahun. Ya lupa tadi ya. Jadi ini udah 2 tahun ya. 2 tahun. Besok pagi, insya Allah ya. Besok pagi ya. 2 tahun itu dari Muardi wae, kemudian secangkir kopi hangat ya, kemudian asa AC asuh 1 tahun. Ya. Nggak terasa ya dok ya? Iya. 2 tahun. 2 tahun ya. Semoga kita semua tetap bisa menemani ya dok. Insya Allah. Memberikan informasi yang benar ya, mengedukasi masyarakat ya Indonesia, bahkan yang di luar negeri. Iya. Nggak cuma Korea, Indonesia bahkan. Gitu. Oke deh, terima kasih. Dadah.